Aku turun gunung sendirian saat matahari hampir tenggelam. Semua orang sudah lebih dulu pulang. Aku pikir aku hanya terlambat. Tapi sejak langkah pertama turun itu, gunung seolah tidak ingin melepaskanku. Pendakian kami seharusnya berakhir sore itu. Sejak pagi, cuaca terasa bersahabat. Langit cerah tanpa awan gelap, angin bertiup ringan, dan jalur yang kami lewati kering. Tidak ada satupun tanda yang membuat kami khawatir. Rombongan kami berangkat dengan suasana santai, tertawa di awal jalur, saling bercanda, sesekali berhenti untuk minum atau mengambil foto. Gunung ini memang bukan gunung tinggi, dan jalurnya terkenal aman, bahkan sering dijadikan tempat belajar bagi pendaki pemula. Itulah sebabnya kami semua terlalu percaya diri. Saat sampai di titik istirahat terakhir sebelum turun, kakiku mulai terasa berat. Otot betis tertarik, napasku belum benar-benar stabil. Teman-teman sudah mulai bersiap turun, satu persatu membereskan tas. Aku duduk di atas batu, mengusap keringat, menikmati udara yang masih terasa sejuk. Aku bilang pada mereka untuk turun duluan. Kataku, aku hanya butuh waktu sebentar untuk menenangkan napas. Mereka tidak keberatan. Ada yang menepuk bahuku sambil tersenyum, ada yang bercanda supaya aku jangan ketiduran. Seorang teman sempat mengingatkan agar aku tidak terlalu lama karena hari sudah mulai sore. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, yakin bahwa aku masih punya cukup waktu. Di pikiranku, jalur turun ini mudah. Aku sudah melewatinya saat naik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beberapa menit kemudian, setelah napasku terasa lebih teratur, aku berdiri dan mulai turun sendirian. Langkah-langkah awal terasa normal. Tanah padat bercampur daun kering, akar-akar pohon yang menjalar di jalur, suara dedaunan yang bergesek pelan tertiup angin. Cahaya matahari masih masuk di sela-sela pepohonan, membuat bayangan panjang di tanah. Aku berjalan santai, sesekali berhenti untuk minum. Aku masih merasa percaya diri, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was. Namun, setelah berjalan cukup lama, sesuatu mulai terasa berbeda. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya, tapi jalur ini terasa lebih panjang dari yang kuingat. Aku berjalan terus, tapi pos-pos kecil yang seharusnya sudah kulewati belum juga terlihat. Awalnya aku mengabaikannya, mengira aku hanya salah memperkirakan jarak. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Jalur yang kulalui tampak sama persis dengan yang ada di depanku. Pohon-pohon tinggi dengan batang yang serupa, akar-akar yang menjulur di tanah, semuanya terlihat seperti diulang. Tidak ada penanda yang bisa kuingat sebagai patokan. Aku menarik napas, lalu melanjutkan langkah. Tapi perasaan tidak enak mulai merayap pelan di dada. Suara teman-temanku sudah benar-benar hilang. Tidak ada lagi tawa, tidak ada suara langkah pendaki lain yang biasanya masih terdengar meski berjauhan. Bahkan suara burung yang sejak tadi menemani perjalanan terasa jarang, seolah satu persatu menghilang. Tenang, bisikku dalam hati. Ini cuma karena sendirian. Aku mencoba menormalkan langkah, menatap ke depan, dan tidak membiarkan pikiranku melayang ke hal-hal aneh. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa perasaan ini wajar. Sendirian di gunung memang sering membuat pikiran terasa lebih peka. Aku masih berusaha bersikap rasional. Tapi saat aku melihat jam di pergelangan tangan, dadaku terasa sedikit sesak. Waktu yang tertera tidak masuk akal. Seharusnya, dengan kecepatan langkahku, aku sudah hampir sampai di pos bawah. Setidaknya aku sudah melihat tanda-tandanya. Tapi yang kulihat hanya jalur yang terus menurun tanpa perubahan berarti. Aku berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat jalur saat naik. Aku yakin tidak sejauh ini. Aku yakin ada belokan kecil yang seharusnya sudah kulewati. Tapi belokan itu tidak pernah muncul. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan berdesir. Suara itu terdengar terlalu jelas di telingaku. Kesunyian di antara hembusan angin terasa menekan, seperti gunung ini tiba-tiba memperhatikan setiap gerakanku. Untuk pertama kalinya sejak turun sendirian, muncul satu pikiran yang membuat langkah kakiku terasa berat. Bagaimana kalau aku sebenarnya tidak sedang mendekati jalan pulang, tapi justru semakin jauh masuk ke dalam gunung? Aku mencoba menepis pikiran itu dan kembali berjalan. Aku meyakinkan diri bahwa berhenti terlalu lama hanya akan membuat hari semakin gelap. Kakiku melangkah lebih cepat, hampir seperti ingin mengejar sesuatu yang tidak terlihat. Jalur menurun itu tetap sama, tanah lembab, akar-akar pohon licin, dan dedaunan yang menumpuk tipis di permukaan. Beberapa menit berlalu, lalu menit berikutnya, napasku mulai kembali tidak teratur, bukan karena lelah,
Tapi karena perasaan gelisah yang semakin sulit ditekan, aku menoleh ke kanan dan kiri, berharap melihat celah pepohonan yang menandakan area terbuka atau setidaknya tanda jalur yang lebih jelas. Tapi hutan di sekitarku justru terasa semakin rapat. Pohon-pohon berdiri lebih dekat satu sama lain, batangnya tinggi dan gelap, seolah membentuk dinding alami. Aku memanggil nama salah satu temanku, suaraku menggema pendek lalu mati. Tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi, kali ini lebih keras. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti bukan berasal dari tubuhku. Setelah itu, sunyi kembali menyelimuti, lebih tebal dari sebelumnya. Aku mulai memperhatikan langkah kakiku sendiri. Setiap kali aku berhenti, ada perasaan aneh, seperti udara di sekitarku ikut berhenti bergerak. Dan setiap kali aku melangkah lagi, aku merasa seperti diikuti, bukan dengan suara yang jelas, tapi dengan firasat. Seolah ada sesuatu yang menjaga jarak di belakangku. Aku berhenti mendadak, jantungku berdetak keras. Aku menajamkan pendengaran. Untuk sesaat, aku benar-benar yakin mendengar suara langkah lain. Pelan, tidak terburu-buru, selaras dengan irama langkahku sebelumnya. Tapi saat aku berdiri diam, suara itu juga menghilang. Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghembuskan napas panjang, mencoba menertawakan diriku sendiri. Kamu capek, gumamku pelan. Makanya pikiranmu aneh. Namun, perasaan itu tidak pergi. Justru semakin kuat saat aku kembali berjalan. Kali ini aku menyalakan ponsel dan membuka senter. Cahaya putih itu hanya menerangi beberapa meter di depan, membuat bagian luar cahaya terlihat semakin gelap. Bayangan pohon di depan tampak bergerak setiap kali tanganku sedikit bergoyang. Aku melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Sebuah tanda kecil di batang pohon, seperti bekas goresan. Aku yakin pernah melihat tanda serupa saat turun bersama rombongan. Dadaku sedikit lega. Aku mendekat, berharap ini pertanda aku berada di jalur yang benar. Tapi saat aku benar-benar berdiri di depannya, aku sadar ada yang tidak beres. Goresan itu terlihat terlalu baru, dan di bawahnya ada goresan lain yang sama persis, seolah dibuat berulang-ulang. Aku menelan ludah. Entah kenapa, aku merasa tanda itu bukan penunjuk jalan, melainkan penanda keberadaan. Aku melanjutkan perjalanan, kali ini dengan langkah lebih hati-hati. Langit di atas semakin gelap, cahaya sore hampir habis. Suhu udara turun drastis, membuat jaketku terasa tipis. Aku merapatkan tas ke punggung, mencoba menjaga panas tubuh. Lalu aku mendengar suara lain. Bukan langkah, bukan angin. Suara seperti seseorang menarik napas panjang, berat, dari arah pepohonan. Aku berhenti, menahan napas, berharap aku salah dengar. Suara itu tidak terulang, tapi kesunyian setelahnya terasa lebih menakutkan. Aku mulai merasa seperti berjalan di tempat yang tidak ingin dilewati sendirian. Setiap kali aku melangkah, muncul perasaan bersalah yang aneh. Seolah aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku teringat ucapan orang-orang tua di desa, bahwa gunung bukan sekadar tempat tinggi, tapi ruang hidup yang punya aturan sendiri. Untuk pertama kalinya, aku berbisik lirih, hampir seperti meminta izin. Aku cuma mau pulang. Tidak ada jawaban, tapi angin berhembus pelan, membuat dedaunan di sekitarku bergesek serempak. Dan entah kenapa, saat itu aku merasa jelas aku bukan lagi satu-satunya yang berada di jalur turun itu. Aku berjalan semakin pelan, bukan karena lelah, tapi karena setiap langkah terasa seperti keputusan yang harus kupikirkan matang-matang. Jalur di depanku masih menurun, tapi kemiringannya terasa aneh, seperti tidak pernah benar-benar membawa ke bawah. Tanah di bawah kakiku semakin lembab, dan beberapa kali kakiku hampir terpeleset meski aku sudah berhati-hati. Cahaya dari senter ponselku mulai melemah. Baterainya berkurang lebih cepat dari perkiraanku. Aku mematikan senter sejenak, mencoba menghemat, lalu menyalakannya lagi. Saat gelap sejenak itu, dadaku langsung terasa sesak, seperti ada sesuatu yang mendekat hanya karena aku tidak bisa melihat. Aku mendengar suara itu lagi, bukan langkah, tapi gesekan halus, seperti daun kering yang terinjak pelan. Kali ini tidak dari belakang, dari samping. Aku berhenti total, tubuhku menegang. Aku memutar senter ke arah suara, hanya semak-semak dan batang pohon. Tapi perasaan diawasi itu semakin kuat, seperti ada tatapan yang menempel di punggungku. Ada siapa? Suaraku keluar lirih, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku mencoba mengingat jalur yang kupelajari sebelum mendaki,
semua saran yang sering diulang oleh pendaki senior. Jangan panik, jangan berteriak sembarangan, jangan berjalan tanpa arah. Tapi semua nasihat itu terasa jauh, seperti ditinggalkan di bawah sana bersama rombongan. Aku melangkah lagi, baru beberapa langkah. Aku melihat sesuatu di depan yang membuatku berhenti mendadak. Di tengah jalur, beberapa meter dariku, berdiri sosok manusia, punggungnya menghadapku, tubuhnya diam, tidak bergerak sama sekali. Dadaku terasa sedikit lega, bercampur was-was. "Mas," panggilku pelan. "Mas," dari rombongan tadi. Sosok itu tidak menjawab, tidak juga menoleh. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Aku perhatikan pakaiannya. Gelap, sederhana, tidak jelas karena cahaya senterku hanya mengenai bagian punggungnya. Aku tidak mengenali tas atau perlengkapan apapun. "Mas, ini jalur turun ke bawah, kan?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. Beberapa detik berlalu, lalu sosok itu sedikit menggerakkan kepalanya, bukan menoleh, hanya sedikit miring, seperti sedang mendengarkan. "Kamu sendirian?" Suaranya terdengar datar, pelan, dan terlalu tenang. Aku mengangguk refleks, lalu sadar ia tidak menatapku. "Iya, teman-teman sudah turun duluan." Ia diam lagi, hening kembali turun, menekan telinga. Aku merasa tidak nyaman dengan cara ia berdiri, dengan cara ia tidak sepenuhnya menghadapku. "Kok turun sendirian?" tanyanya lagi. Aku ragu menjawab. "Aku istirahat sebentar tadi." Ia mengangguk pelan, gerakannya lambat. "Sudah sore?" "Iya, makanya aku mau cepat turun." Sosok itu akhirnya melangkah, bukan ke arahku, tapi ke depan, menyusuri jalur yang sama denganku. Aku menghela napas lega, mengira akhirnya aku menemukan orang lain. Tanpa banyak pikir, aku mengikutinya dari belakang, menjaga jarak beberapa langkah. Kami berjalan tanpa bicara, langkahnya pelan, tapi pasti. Aneh, setiap kali aku merasa jalur ini terlalu panjang, keberadaannya membuat waktu terasa sedikit lebih masuk akal. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak benar-benar hilang. Aku memperhatikan bayangannya di tanah. Bayangan itu terlihat memanjang dan kabur, seolah tidak sepenuhnya mengikuti gerak tubuhnya. Aku menggeleng pelan, mencoba tidak memikirkan hal aneh. "Mas sering naik gunung ini?" tanyaku, memecah sunyi. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa langkah kemudian, baru ia berkata, "Sudah lama." "Rombongan Mas di bawah." Ia berhenti mendadak. Aku ikut berhenti. Jantungku kembali berdegup kencang. "Kenapa kamu terburu-buru pulang?" tanyanya pelan, masih membelakangiku. Pertanyaan itu membuat dadaku terasa berat. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-kata itu terdengar seperti teguran, bukan pertanyaan biasa. "Karena sudah waktunya," jawabku lirih. Ia terdiam lama. Angin berhenti berembus. Hutan di sekeliling kami terasa menahan napas. "Tidak semua yang naik," katanya akhirnya, "boleh turun kapan saja." Kalimat itu membuat kakiku terasa lemas. Aku ingin bertanya maksudnya, tapi lidahku keluh. Saat itu juga, aku sadar satu hal yang membuat tengkukku dingin. Sejak tadi, aku tidak pernah mendengar suara langkahnya. Aku berdiri terpaku di belakangnya, menatap punggung sosok itu yang diam tak bergerak. Kalimatnya masih menggantung di udara, berat, menekan dadaku. "Tidak semua yang naik boleh turun kapan saja." Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Hutan di sekitar kami terasa lebih gelap dari sebelumnya, meski senter ponselku masih menyala. Ia terdiam lagi. Angin kembali berhembus pelan, membuat dedaunan bergesek serempak. Suara itu terdengar seperti bisikan yang tidak bisa kupahami. Sosok itu lalu melangkah ke samping, memberi ruang di jalur. "Kalau mau pulang," katanya pelan, "jangan berjalan sendirian di pikiranmu." Aku tidak mengerti sepenuhnya, tapi aku mengangguk. Aku teringat ibu. Aku teringat rumah. Aku teringat niat awalku naik gunung hanya untuk menikmati alam, bukan untuk menantang atau membuktikan apapun. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Aku minta izin. Aku mau turun." Hening menyelimuti. Sosok itu tidak bergerak. Aku menunggu, jantungku berdetak keras. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu ia melangkah pergi, menjauh ke arah hutan, bukan ke jalur turun. Tubuhnya perlahan menyatu dengan gelap, sampai akhirnya benar-benar menghilang. Aku berdiri sendiri lagi, tapi rasa sepi yang tadi menekan perlahan berkurang, seperti sesuatu yang mengendur. Aku menarik napas panjang. Kali ini aku memutuskan untuk tidak mengikuti siapapun. Aku berjalan pelan, fokus pada langkah kakiku sendiri. Aku tidak menoleh ke belakang,
meski beberapa kali perasaan diawasi kembali muncul. Aku terus berjalan sambil mengingat rumah, menyebut nama orang-orang yang kucintai di dalam hati. Perlahan, jalur berubah, tanah terasa lebih keras, akar-akar berkurang. Aku mendengar suara yang sangat kurindukan, suara manusia, suara tawa samar, suara logam beradu. Aku hampir menangis saat melihat cahaya lampu pos pendakian di kejauhan. Aku keluar dari jalur dengan kaki gemetar. Petugas pos menatapku kaget. Katanya, semua pendaki sudah turun sejak lama. Mereka bahkan sempat mengira aku ikut rombongan terakhir. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup menjelaskan apapun. Malam itu aku pulang dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Tapi satu hal tertanam kuat di kepalaku sejak hari itu. Gunung bukan tempat untuk dilawan. Ia tidak selalu menolak, tapi juga tidak selalu mengizinkan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi meremehkan satu hal sederhana. Aku tidak pernah turun sendirian, dan aku selalu pamit dalam hati sebelum melangkah pulang.